Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bertemu kembali di sini dengan Ibu dan Bapak. Kami berdua hari ini berkesempatan untuk memberikan satu materi mengenai tema kebangsaan ya Pak ya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, Ibu di sini akan memperkenalkan diri kembali. Walaupun kalian 2 hari kemarin mungkin telah melihat kami di CV di acara MPLS ya Pak ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian sudah mengenal para guru, apalagi Pak mengenal lingkungan sekolah, antar siswa, teman-teman walaupun secara daring. Nah di sini Ibu perkenalkan diri kembali. Ibu adalah Ibu Rofi, mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan Bapak dengan Bapak Abdul Majid ya, mengajar sejarah kebudayaan Islam dan mengajar fikih bagi kelas 7. Nah, langsung saja ya Pak ya. Iya, kita masuk ke materi, yaitu hari ini kita akan bahas apa Pak? Bahas mengenai kebangsaan Bu. Jadi kebangsaan dengan mengangkat tema yaitu menjadi generasi yang cinta tanah air. Wah, luar biasa sekali ya materinya. Yang akan dan sesuai dengan pemateri kali ini ya, yaitu Ibu Rofi sebagai guru PKN yang pasti sudah memiliki pengalaman intelektual khususnya mengenai kebangsaan. Jadi persiapkan catatan kalian ya. Kita bahas mengenai materi menjadi generasi cinta tanah air. Ngomong-ngomong, apa sih yang dimaksud dengan versi cinta menurut Pak Majid? Wah, menurut versi saya Bu, jadi cinta itu saya pernah belajar bahasa Arab Bu. Cinta itu ternyata mahabbah, dan pepatah Arab pernah berkata dan pernah saya baca bahwa al-hubbu awaluhu zikru wa akhiruhu fikru. Artinya apa? Al-hubbu itu cinta itu diawali dengan menyebutkan dan diakhiri dengan memikirkan. Wah, luar biasa sekali ya dalam pepatah Arab itu. Pak ya. Ya, dalam sekali dan bisa kalian catat tuh. Ya betul. Jadi selain diucapkan juga harus dipikirkan. Apalah arti cinta tanpa tindakan, tanpa memikirkan, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau mengenai cinta tanah air ya, yang saya tahu berarti cinta yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk mencintai tempat kelahirannya, untuk mencintai negaranya, untuk mencintai bangsanya, menjaga dari segala tantangan, segala sesuatu yang mengusik kebangsaan, keutuhan kebangsaan negara kita, mungkin seperti itu. Tapi itu versi saya Bu. Tapi yang lebih luas mungkin akan dijabarkan oleh Ibu sebagai guru PPKN dan tentu intelektual tentang kebangsaannya sudah luas ya. Insya Allah yakin. Jadi kalian siapkan catatannya ya. Mungkin kita awali Bu. Jadi sekali lagi pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cinta tanah air itu? Oke, jadi sikap cinta tanah air itu adalah suatu perwujudan kasih sayang, suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Diwujudkan dengan rasa seperti apa? Rasa cinta itu yaitu rasa menghargai, rasa memiliki, rasa menghormati, dan juga loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu terhadap bangsa dan negaranya. Itu gitu. Jadi sebuah cinta tanah air, jadi cinta yang luas ya, cakupannya luas, bukan hanya cinta individu antar individu, tapi sudah mencakup ke bangsa dan negaranya, ke wilayah tempat dia lahir. Ya. Seorang warga negara itu harus memiliki rasa nasionalisme dan juga rasa patriotisme, berani berjuang menjadi garda terdepan jika ada contoh misalnya bangsa lain menyerang kembali, kita dijajah kembali, nah kita siap untuk berperang gitulah intinya gitu Pak Majid. Itu secara luasnya ya. Setiap individu harus punya rasa cinta, kemudian rasa nasionalisme, rasa patriotisme. Jadi rela berkorban bela negara itu bukan hanya dimiliki oleh aparatur sipil, aparatur negara ya. Iya betul. Tapi bukan hanya dimiliki oleh TNI, bukan hanya dimiliki oleh Polri, tapi kita juga sebagai warga negara sipil, warga negara yang tidak diberi wewenang secara penuh untuk membela negara, tapi tetap harus jika ada di hatinya, di betul. Nah, rasa nasionalisme dan patriotisme itu harus muncul di dalam diri kita dengan sendirinya gitu. Nah, jadi seperti itu ya, rasa cinta yang cakupannya sangat luas dan harus dimiliki oleh setiap warga negara. Nah Bu, selanjutnya kan kita itu masih sebagai pelajar Bu.
siswa dan siswi masih sebagai pelajar, masih anak-anak remaja lah seperti itu. Dan mengapa sih, apakah benar mengapa kita harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air, padahal kita masih dalam fase belajar, masih remaja seperti itu? Apakah kita harus memiliki rasa cinta tanah air yang begitu luas seperti itu? Harus ya, harus Pak, ya. Perwujudan rasa cinta tanah air itu adalah pengamalan dari salah satu sila Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, iya, persatuan. Dengan adanya rasa cinta berarti kita akan bersatu, sesuai dengan dulu ada Sumpah Pemuda ya Pak ya, dari berbagai kalangan, dari berbagai suku, wilayah, semua berkumpul untuk mengikrarkan satu sumpah, yaitu yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, rasa cinta tanah air itu harus kita pupuk sejak dini Pak. Nah, sejak dari awal, mungkin dari belajar kita di rumah juga atau di SD juga kita sudah belajar. Sekarang kalian sudah menginjak remaja ya, sudah ke SMP. Nah, gimana sih salah satu sikap atau bentuk cinta kita terhadap tanah air itu dengan misalnya kita menggunakan atau terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan tadi yang sudah Ibu sebutkan, adanya salah satu ikrar di dalam Sumpah Pemuda, yaitu kami bangsa Indonesia berbahasa satu. Ya, mengaku berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi pergunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita. Kita pergunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan ejaan yang disempurnakan gitu, tidak dengan ejaan yang semau-mau. Ya, betul gitu Pak. Itu adalah salah satu sikap yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi seperti itu. Ternyata rasa cinta terhadap tanah air itu harus dimiliki sejak dini, bahkan sejak kecil ya, sejak sebelum sekolah, kemudian dilanjut ketika masa sekolah, dan sekarang fase sekolah menengah pertama. Tentu sikap cinta tanah air harus lebih luas lagi, harus lebih besar lagi. Dibuktikan diantaranya dengan memiliki atau terbiasa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Oke. Kemudian Bu, jika selain berbahasa, sikap contoh sikap mencintai tanah air itu seperti apa lagi? Contoh lainnya ya. Contoh yang lainnya. Contoh lainnya bisa dengan contohnya satu, membeli produk dalam negeri Pak. Ya, membeli produk dalam negeri ya. Mencintai kebudayaan dalam negeri. Boleh kalian mempunyai satu idola, misalnya sekarang yang lagi booming K-pop ya Pak ya, Korea gitu ya. Boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak mengesampingkan atau melupakan sama sekali kebudayaan negara kita. Kebudayaan kita itu banyak, beragam sekali ya Pak ya. Yang harus kita gali, yang harus kita pelajari, itu sangat banyak dan sangat menarik tentunya. Jadi tidak hanya kalian mengetahui film Korea saja, tapi juga kalian harus tahu kebudayaan yang ada di Indonesia. Mungkin kalian memahami atau menonton wayang juga ya, nonton wayang dan bangga terhadap kebudayaan kita ya, kebudayaan Nusantara atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena sekali lagi kita adalah bangsa Indonesia. Jangan terlalu berlebihan lah ya Bu ya. Lalu selanjutnya tadi sudah ya, selanjutnya menjaga nama baik bangsa kita Pak. Contoh misalnya kita berwisata nih ke luar negeri, kita menjaga kebersihannya, lalu kita membuang sampah tidak sembarangan, lalu kita menunjukkan menunjukkan sikap kebudayaan ketimuran kita yang Indonesia itu terkenal dengan kesopanan, ramah tamah gitu ya. Kalau orang-orang luar negeri itu datang ke negara kita merasa nyaman karena kita ramah. Karena apapun kita selalu senyum gitu ya. Nah itu. Lalu selanjutnya mematuhi hukum Pak. Mematuhi hukum yang berlaku ya. Contohnya misalnya anak-anak zaman sekarang tuh masih SMP tapi suka atau sudah bawa motor ya Pak ya, di jalan raya belum punya SIM. Nah itu salah satu hal yang harus dihindari. Gitu. Tidak boleh ya kebut-kebutan belum punya SIM. Betul. Di jalanan gitu. Lalu selanjutnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh yang utama. Karena kalian adalah pelajar, jangankan kalian pelajar, kita juga guru masih terus belajar ya Pak ya. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh untuk generasi mendatang nanti, menjadi satu generasi emas di tahun 2045 gitu.
Itu tujuan, salah satu tujuan negara kita. 2045 akan menjadi generasi emas gitu. Tentunya jika mulai dari sekarang kita dicontohkan dengan perilaku-perilaku yang menunjang generasi emas tersebut, yakni dengan belajar yang sungguh-sungguh. Lalu selanjutnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, Pak. Nah, ya. Contohnya seperti gitu apa? Jagalah pohon, jagalah hutan, tidak merusak fasilitas umum, lalu tidak mencemari sungai dengan cara buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Atau misalnya ada tembok yang kosong nih, Pak, dicoret-coret misalnya di pilok, nah itu tidak menjaga fasilitas umum. Itu bukan satu cerminan seseorang yang memiliki sikap cinta tanah air ya. Gitu. Karena kalau sudah bersih, sudah menjaga kebersihan, itu akan timbul rasa nyaman ya. Betul. Dengan rasa nyaman maka akan terus menjaga dan tentunya mencintai tanah air ya. Seperti itu. Nah, ada satu poin terakhir Pak Majid yang harus diperhatikan, yaitu menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Gitu, karena kerukunan ini. Betul. Yang ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita memang berbeda-beda dari mulai suku bangsa, dari mulai kebudayaan, dari mulai etnik dan ras, gitu, agama. Kita semuanya beragam. Tapi dengan adanya perbedaan itu tetap satu kata yang harus mempersatukan kita adalah saling menghargai. Saling menghargai. Tentunya kan ada perbedaan suku Sunda, kemudian dengan warga masyarakat di Papua, pastinya ada terjadi perbedaan. Betul. Tapi tetap harus mengikrarkan bahwa kita adalah satu bangsa yang sama. Betul. Satu negara yang sama, itu Indonesia. Betul. Dan mudah-mudahan ibu konflik di Papua yang sekarang sedang ramai-ramainya semoga tetap cepat terselesaikan gitu ya. Papua kembali menjadi masyarakatnya menyadari bahwa merupakan bagian dari bangsa Indonesia ya. Betul. Dan selain itu mungkin ada poin yang terakhir Bu, di antara mencintai tanah air ditunjukkan dengan tidak menyebarkan berita-berita hoax yang meresahkan. Betul. Ya, yang meresahkan, karena sering sekali kita mendengar berita-berita hoax yang meresahkan dan justru tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan beritanya. Kemudian dan itu justru mengakibatkan konflik antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, seperti itu. Menimbulkan satu keresahan. Dan itu akan mungkin tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perpecahan. Nah, mulai sekarang jika kita mengaku mencintai tanah air, maka jangan mengikuti atau jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoax ya. Karena kita adalah siswa-siswi yang cerdas, yang cinta tanah air ya. Mungkin seperti itu. Jadi seperti itu Bu, mungkin diskusi kita kali ini ya luar biasa sekali. Diskusi singkat sebetulnya singkat mengenai sikap cinta tanah air yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dan khususnya siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih. Ya, demikian dari kami mungkin ya mengenai diskusi sikap cinta tanah air. Sekali lagi kalian sudah mencatat bermanfaat ya, bermanfaat. Sekali lagi Bapak mungkin akan menyimpulkan, jadi rasa cinta tanah air adalah cinta yang dimiliki oleh setiap warga negara yang juga tidak hanya disebutkan tapi juga dipikirkan dan diaplikasikan bahwa kalian benar-benar mencintai tanah air. Dan tugas utama kita mencintai tanah air adalah dengan belajar yang sungguh-sungguh tadi, itu yang utama, dan mencintai kebudayaan yang ada di negara kita, yang ada di bangsa kita ya. Kurangi tuh film-film Korea mungkin ya, harus lebih mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Betul. Demikian mungkin Bu, ada tambahan lagi? Sudah cukup ya. Terima kasih, mungkin dicukupkan sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kita tutup Bu. Oke, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.